tenggat waktu 40 hari. Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak, ini saya rekam suara voice note aja Pak ya, supaya mudah, cepat dan otentik. Jadi kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Nah, barangkali kita sama-sama tahu Pak Herudin bahwa dalam urusan pilkada ini kan kita sudah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung, saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain. Tapi semua pembicaraan soal pilkada ini harus satu pintu, dan Pak Herudin mentaati, saya mentaati, semuanya hanya lewat PIC. Nah, karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir, saya juga sudah sampaikan kepada PIC, tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama, itu tahu, dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan saya sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda, punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Jadi kita ya, saya hormati keputusan partai, saya hormati langkah-langkah partai. Jadi Pak Herudin, bismillah Pak, insya Allah kita terus kerja bersama. Ini menuju pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus. Itulah waktu di mana kita memasukkan formulir B1 KWK ya untuk pendaftaran agar bismillah berlayar. Dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini sekarang hari Jumat tanggal berapa nih, 9. Insyaallah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta. Pak Herudin, itu titip salam untuk teman-teman semua di Jakarta, salam takzim. Dan nanti kita jumpa pada waktu yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kiriman voice note ke saya, Herudin, sebagai Ketua DPW PKS Jakarta. Dan berikut saya kirim voice note ke Pak Anies yang saya hormati sebagai tanggapan pesan suara yang Pak Anies kirim ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, kami hadir kembali di hadapan pemirsa dalam acara Bincang-Bincang Redaksi. Bersama saya di sini Leo Prantiwardiana dan Bang Andi Yulham dari redaksi Mayawa TV. Kami akan mengulas beberapa isu-isu, khususnya masih di bidang politik Bang ya. Ini mengenai kontestasi Pilgub Jakarta. Kali ini perkembangan terbarunya menginformasikan bahwa PKS telah memiliki opsi lain dalam kontestasi Pilgub Jakarta, di mana PKS dalam hal ini memberikan sinyal akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju ya, atau KIM. Ini akibat dalam Pilkada Jakarta ini dukungan dari Anies itu belum dianggap terlalu mendukung, belum cukup ya, untuk menggandeng kewajibannya Sohibul Imam menjadi calon wakilnya di Pilgub Jakarta. Bagaimana nih Bang, perkembangan ini kok tiba-tiba
begitu cepat terjadi dan sekarang kontestasi menjadi berkembang lain? Jadi ada dua, antara seolah-olah tidak percaya atas sikap PKS ini di satu sisi, dan di sisi yang lain ada juga yang meyakini bahwa ini tidak kaget karena kan sebelumnya sudah ada isu soal PKS ditawari 3 keuntungan kalau dia meninggalkan Anies. Jokowi sebelumnya kan sudah ada isu itu. Ini ya, akhirnya jadi justru terjawab itu sebelumnya, sebelum PKS mengajukan Anies dan Sohibul Iman itu sempat ada wacana di luar bahwa PKS tidak mencalonkan Anies. Maka publik akhirnya bereaksi keras terhadap PKS, bahkan marahlah kepada PKS. Tapi setelah itu tiba-tiba PKS menyatakan dukungan pada Anies, tapi rupanya bukan cuma menyatakan dukungan kepada Anies, tapi sekaligus mengikutkan kadernya untuk jadi bakal calon wakil gubernur. Nah, kembali ke soal tadi itu, tiba-tiba sekarang ini PKS menyatakan tidak mendukung Anies, yaitu tadi 2 hal. Satu, orang sangat kaget, dan di hal lain ada orang bilang, wah ya memang kan sebelumnya sudah mulai. Sebenarnya gejalanya sudah ada. Sebenarnya sudah gejala PKS akan bergabung dengan Kim sudah ada. Karena kita tahu yang beredar isu di luar itu soal iming-iming. Iming-iming itu paling tidak 3 hal. Itu sudah banyak dibicarakan di media sosial, bahkan mainstream juga sudah membahas itu. Bahkan bocor alus Tempo juga sudah bicarakan itu, bahwa PKS diiming-imingi 3 hal. Satu, diiming-imingi 3 hal kalau dia bersedia meninggalkan koalisinya Anies. Satu adalah dia tetap mendapat jatah sebagai calon gubernur, wakil gubernur. Kemudian isunya bahwa dia akan juga dapat penggantian dana pilpres. Terus yang ketiga dapat jatah menteri. Waktu itu kan ya sekedar isu kan. Nah, tapi PKS menjawabnya dengan cara dia mengumumkan pengumuman bahwa dia mendukung Anies. Cuma yang unik ini, tanda kutip ini, bahwa wajib mengikut sertakan kadernya sebagai cawagup, yaitu Sohibul Iman. Nah, di titik poin inilah yang sebenarnya yang kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang terakhir ini, sepertinya ada benang merahnya kira-kira. Kenapa PKS begitu ngotot mengajukan kadernya? Notabene PKS tidak bisa mencalonkan sendiri di Pilgub DKI itu. Nah, ini kalau kita berhitung kekuatan kursi, Bang, ya. Ini kan bila misalnya karena opsi PKS sendiri sebenarnya masih menjalin komunikasi, tapi belum terjadi keputusan ya dalam hal ini. Jadi masih abu-abu lah mungkin ya bahasanya. Tapi arah ke sana sudah ada. Ke koalisi ke Kim. Ya, arah ke sana sudah ada. Bila koalisi pasangan aman ini, Anies dan Sohibul Imam ini dianggap langgeng untuk berjalan ke proses berikutnya. Namun kalau nggak langgeng kan, ini kan opsi yang oleh PKS masih mempertimbangkan. Nah, ini apakah bahasa ini mensyaratkan bahwa PKS masih bisa berubah pikiran atau gimana, Bang? Ya, kalau berubah pikiran, pengertian bahwa dia akan tinggalkan, kan sudah tersurat kan dia sampaikan bahwa kita membuka opsi opsi kedua untuk tidak mencalonkan Anies. Artinya kalau tidak mencalonkan Anies berarti kan ke Kim. Kemana lagi kan? Nah, itu kalau misalnya bahwa terbuka peluangnya juga kembali ke Anies, juga masih terbuka juga sebenarnya. Karena kan belum berupa keputusan kan. Tapi itu sinyal-sinyal itu sudah disampaikan oleh PKS, terutama yang penjelasan dari juru bicara PKS itu yang menyatakan bahwa ini soal deadline, bahwa Anies sudah diberi kesempatan untuk mencari pasangan, tapi berdasarkan deadline yang disampaikan 40 hari termasuk 4 Agustus itu, bahwa Anies tidak mampu memenuhi tugasnya untuk mencari tambahan. Karena kan PKS itu kan cuma 18, sementara 18 kursi kurang 4 kursi. Anies yang disuruh cari. Nah, inilah yang mulai akhirnya muncul polemik di permukaan, karena akhirnya Anies menjawab soal deadline itu. Menurut Anies ya tidak ada deadline.
menurut pengakuan Anies seperti yang disampaikan melalui voice note yang beredar sekarang ini kan banyak yang beredar ini bahwa sebenarnya tidak ada deadline. Berarti ini pernyataan deadline ini sebenarnya tidak tersurat di dalam surat dukungan itu ya? Tidak tersurat. Ini pembicaraan kan dijawab oleh orang PKS bahwa sebenarnya diberikan kesempatan bahwa sampai pada suatu saat Anda harus mencari dukungan kepada partai lain. Ya khususnya dalam ini Nasdem, PKB dan PDIP ya. Dicari pas dukungan kepada ini lain. Sebenarnya di sini di balik deadline yang kalimat deadline ini sebenarnya ya tersirat memang ada semacam memang membuat sesuatu ya kalau dibilang membuat sesuatu syarat-syarat yang agak sulit memang dipenuhi oleh Anies. Ya, jadi ini memang syarat yang diajukan PKS ini memang sepertinya syarat wajib ya. Syarat wajib untuk mencari dukungan. Bukan untuk menggandeng Sohibul Iman menjadi. Itu yang wajib dari awal. Wajib. Ya, justru syarat wajib itu sebenarnya dianalisa sebagai semua banyak pihak bahwa ini aneh. Ya. Anehnya di mana ya tidak biasa ada orang mencalonkan gubernur sekaligus dengan wakilnya, tapi oleh partai yang sebenarnya tidak mencukupi bisa memajukan calon sendirian. Nah, dia masih butuh 4 kursi. 4 kursi. Nah, kalau masih butuh 4 kursi, kenapa mesti mensyaratkan harus dengan kader PKS? Ya. Berbeda dengan Nasdem menyatakan kami mengusung Anies tanpa mensyaratkan wakil. Begitu pun PKB, meskipun kalau PKB kan belum resmi, baru DPW ya kan. Kami memang siap mendukung Anies, tapi bukan dengan menyebutkan nama seorang. Berbeda dengan PKS justru mewajibkan wakilnya itu dari kader PKS. Ya padahal ini kalau kita melihat dari sejarah ya, sejarah awalnya Anies itu ternyata memang PKS itu sangat dekat sekali dengan Anies dalam hal ini. Dan untuk konsultasi politik saat ini memang keadaan berbicara lain makanya. Itulah jadi soal kedekatan itulah yang diartikan oleh banyak pihak bahwa sebenarnya konstituen PKS itu sebenarnya berhimpitan dengan pemilih Anies. Ya. Artinya kalaupun Anies bukan orang PKS, toh pemilihnya sama, orangnya sama. Nah, ketika Anda mengajukan juga wakil dari PKS, seolah-olah bahwa ya Anies itu sudah identik dengan PKS, Anda mau mengajukan lagi orang PKS sebagai wakil. Itu yang menjadi salah satu penyebab buntunya negosiasi untuk mencari partai lain, khususnya ke PKS dan Nasdem. Iya. Nah, ini kalau misalnya kita berandai-andai kembali, Bang. Jikalau PKS betul-betul mencabut dukungannya kepada Anies, ini kan artinya 18 kursi itu hilang ya? Hilang. Nah, jadi ini bagaimana nih, kira-kira apakah partai-partai lain akan goyah ini? Sebenarnya misalnya ini partai pendukung Anies ya, dalam hal ini seperti Nasdem, PKB dan PDIP mungkin. Apakah nanti mereka jelas pasti goyah? Ya pasti goyang. Tapi jalan keluarnya seperti apa nih? Bahkan sebenarnya kan isu yang beredar di masyarakat bahwa Nasdem maupun PKB juga akan merapat ke Kim, mereka sebutnya Kim Plus kan, akan merapat di Kim Plus, meskipun kedua partai itu belum menyatakan secara resmi keputusannya bahwa akan masuk ke Kim. Nah, soal peluang, tadi Kang Leo sudah tanya soal peluangnya, ya sekarang tinggal PKB, PDIP, tinggal PDIP yang secara teori politik atau fakta politik tidak mungkin untuk bergabung dengan Kim. Cuma problemnya PDI juga belum cukup 1 kursi, belum cukup 22. Kalau saya tidak salah PDIP itu sekitar 15 kursi, berarti masih butuh sekitar 7 kursi lagi. Nah sekarang untuk dapat 7 kursi lagi ya mau tidak mau, kalau PKS akhirnya menyatakan masuk ke Kim, maka tinggal bagaimana merayu antara PKB sama Nasdem itu. Nah kalau dia bisa berhasil mengambil salah satunya saja, berarti kan Anies lolos. Tapi kalau dua-dua juga ikut PKS bergabung dengan Kim, tamat riwayatnya Anies. Ya istilahnya bukan ikut hanyut sebenarnya ya. Ini karena pemikiran-pemikiran ini mungkin juga berhubungan dengan harapan masa depannya. Banyak pertimbangan.
Karena sekarang karena sudah mengarah ke situ apa namanya tadi yang kita bicarakan bahwa dua PKS maupun dua partai ini besar peluangnya akan bergabung dengan Kim, maka sekarang lagi ramai soal isu kota kosong. Ya. Isu kota kosong itu yang jadi wacana ini bergulir di masyarakat adalah partai yang didukung oleh pemerintah melawan kota kosong. Tapi kalau kota kosong kan berisiko, menang kota kosong. Muncul lagi isu kedua, bukan kota kosong, tapi partai independen, calon independen yang kira-kira ya tanda kutip sebagai boneka saja untuk melawan calon yang didukung oleh pemerintah. Agar tidak terjadi yang namanya fenomena demokrasi itu yang kota kosong kota kosong itu. Sementara yang disebut-sebut sebagai calonnya koalisi pemerintah itu Ridwan Kamil. Ya. Kenapa kita membacanya Ridwan Kamil? Karena Golkar sudah menyatakan bahwa kami mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Artinya Golkar tidak mendorong kadernya maju di Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Ya. Itu juga berarti bahwa Ridwan Kamil akan didorong ke Jakarta. Tapi ini skenario-nya adalah skenario kota kosong atau skenario melawan calon boneka. Ya, problem ini kalau akhirnya PDIP berhasil menggait salah satu, apakah Nasdem dengan PKB. Ya, kalau Nasdem kan sedikit ada kendala psikologi dengan antara Megawati dengan Surya Paloh. Ya, anggaplah tidak. Tapi kan kalau namanya politik kan bisa saja kan. Ya. Bahkan Jokowi dengan Mega pun bisa akur kalau tiba-tiba kan. Ya. Nah, kalau misalnya dia bisa dekati PKB, Anies maju. Kalau Anies maju, berat bagi Ridwan Kamil yang didukung oleh pemerintah. Kenapa berat? Hasil surveinya Ridwan Kamil cuma 8%. Ya. Sementara Anies 30%. Ya. Kalau bergabung antara konstituen Anies plus dukungan politik dari PDP, ya itu secara logika sosiologika dia akan memenangkan dengan mudah pertarungan itu. Ini juga kan disinyalir bahwa gerakan-gerakan yang mendukung Anies itu mulai menguat ya di akar masyarakat ini. Di akar rumput, di akar rumput. Sementara bentuk protes terhadap misalnya jika PKS melakukan opsi ini kan sudah nampak sekali itu. Nampak di Jakarta itu luar biasa ribut di medsos itu. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa ini juga jadi semacam jadi semacam evaluasi juga. Ya. Kalau PKS tidak berhati-hati di sini, mungkin kedepannya seperti apa nih Bang dalam kontestasi politik? Ini kan kalau saya pribadi menyebutnya dibilang sebagai kalau misalnya Anies PKS mengusung Kim di Pilkada DKI, itu kita sebut sebagai langkah nekat. Langkah politik yang nekat. Awalnya publik menganggap itu tidak mungkin. Nah, itu dianggap sebagai langkah bunuh diri politik. Tapi ada kejadian sebelumnya yang justru membantah itu, bahwa ternyata kedekatan itu PKS bisa saya lakukan seperti halnya yang terjadi di Sumatera Utara. Akhirnya mendukung Bobi kan? Nah, itulah itu juga jadi sumber polemik di masyarakat. Ya, pendukung atau konstituen PKS itu juga sangat menyayangkan, bahkan cenderung marah terhadap keputusan PKS mendukung Bobi. Ya. Apalagi kok di Jakarta. Ya. Kalau di Jakarta meninggalkan Anies terus mengusung calon dari KM, itu akan jadi problem baru. Terus PKS dikritik, ini orang marah. Jawabannya PKS ya risiko politik. Ya, nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini istilahnya juga kembali lagi kepada bagaimana sebenarnya tujuan awal dengan men-setting kewajiban seperti ini, yang namanya kewajiban kalau tidak bisa dipenuhi ya jelas. Ya ada akibatnya kan. Akibatnya. Tapi ada itu kan istilahnya risiko politik. Tapi ini soal etika politik. Ya. Jangan salah bahwa soal etika politik itu masih dipahami dengan sangat baik oleh masyarakat dalam ini akar rumput itu. Ya. Kenapa dibilang etika politik? Masyarakat memahami secara logika saja bahwa ada calon yang 30% tidak bisa maju,
sementara ada yang calon cuma 8% berpotensi melawan kota kosong. Ya. Ini kan semacam ya, ini ada gejala-gejala rekayasa politik, tanda kutip rekayasa politik yang memang mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi. Ya. Ada orang yang berpotensi. Ini kan kalau harus survei elektabilitas berarti kan keinginan masyarakat, memotret keinginan masyarakat secara keseluruhan bahwa kami ini ingin mendukung calon ini. Tapi itu digugurkan dengan manuver-manuver para elit politik untuk menggagalkan itu. Nah, itu yang dimaksud oleh banyak pihak. Ini adalah semacam gerakan-gerakan yang membahayakan masa depan demokrasi Indonesia. Ya. Jadi riak-riak ini munculnya ketidakharmonisan di demokrasi ini boleh nampak ya mungkin ya. Ya, ketidakharmonisan itu muncul akibat upaya kalau bisa dibilang itu semacam kartel politik. Sekarang ini gejalanya ada semacam kartel politik. Mengusung semua partai itu supaya tidak memberi kesempatan kepada calon lain, bahkan calon yang diinginkan oleh masyarakat publik itu untuk jangan maju. Jadi bukan lagi bertarung untuk memenangkan kontestasi, tapi bertarung bagaimana supaya ada calon lain tidak boleh maju. Bahkan terutama calon-calon yang dianggap berpotensi memenangkan kontestasi. Berarti ini mengarah kepada istilahnya mungkin tanda kutip ya. Ya, upaya penjagalan. Penjagalan itu kan itu kan anak kandung dari apa tadi itu? Dari apa yang saya sebut tadi itu semacam membuat sedemikian rupa supaya dia bisa borong semua partai kan? Ya. Borong semua partai ya caranya satu-satunya cara adalah melakukan penjagalan. Penjagalan itu satu hal. Kemudian ya mungkin ada tekanan-tekanan di hal lain. Ya. Hal lain. Jadi ini Pilgub Jakarta ini ternyata memberikan semacam apa ya? Ujian juga bagi demokrasi kita, seberapa kokoh sih kedaulatan partai ya dalam hal. Itu dia. Ini problem kalau soal kedaulatan partai, karena bukan rahasia umum lagi kan sekarang sejumlah ketua partai kan tersandra kasus politik. Ya, sehingga dengan demikian ya partai-partai yang dipimpin oleh orang-orang yang tersandra itu ya tidak lagi memiliki kemerdekaan yang penuh dalam hal menentukan sikap kan. Iya, betul. Ya, dia tergantung ketuanya ya. Kalau kadang-kadang ketuanya juga mau lari-lari kiri kan dihantam dengan isu-isu kasus hukum ya. Ya mau tidak mau jadi patuh kan. Kita ingat kan Erlangga gimana tuh? Erlangga sekarang sudah mundur misalnya. Kita ingat Erlangga sebelumnya kan awal ingin waktu Pilpres awal ingin merapat ke Anies, ya malah tiba-tiba muncul panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ya, terkait kasus minyak sawit minyak sawit itu. Ya memang kasus itu ada. Tapi kasus itu diaktifkan setiap ada upaya-upaya yang kira-kira tidak sejalan keinginan kelompok pemerintah. Itulah yang kita maksud ya, ada upaya penjagalan. Buktinya setelah Golkar menyatakan dukung Prabowo Gibran, penyelidikannya tidak berlanjut. Ya, memang ini ujian bagi tokoh-tokoh ya, pemimpin yang istilahnya sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Di sinilah ujian terberatnya. Ya, mudah-mudahan ya. Terutama karena Anies ini kan tidak punya partai. Maka kesulitannya adalah dia akan sangat tergantung dengan tanda kutip sebagai kebaikan hati para partai, ketua-ketua partai itu, pemimpin-pemimpin partai itu. Sementara pemimpin partai itu kita tahu sebagian mereka adalah tersandra dengan soal-soal kepentingan hukum, masalah kepentingan pragmatis. Ada juga yang pragmatis, yang dijanjikan misalnya sesuatu, ya dia merubah putusannya karena janjikan sesuatu itu. Ada juga yang terpaksa harus memilih karena diancam oleh kasus-kasus hukum, dugaan kasus hukum. Oh iya, baik Bang. Jadi ini mungkin kita masih menunggu kejutan, dan PKS dalam hal ini memang belum memberikan pernyataan secara resmi. Ya, tapi gejalanya kan sudah mulai kelihatan. Sudah ada kesana. Sudah kelihatan. Nah, kembali ke soal tadi itu bahwa kenapa bahwa kita menganggap bahwa ini sebenarnya sudah terprediksi. Karena saya ada orang yang kaget. Nah,
Satu sisi, di sisi yang lain ada yang menganggap itu sudah terprediksi. Kenapa terprediksi? Kalau yang kaget ya oke kaget, orang tidak sangka PKS akan meninggalkan Anies toh. Tapi yang terprediksi alasannya bahwa memang sedemikian rupa PKS itu diduga membuat posisi Anies sulit untuk menerima atau tidak menerima Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Karena bentuknya sebagai kewajiban. Karena dia saat kewajiban, yang kita tahu kewajiban memasangkan Anies dan Sohibul Iman itu secara tersirat bahkan tersurat ditolak oleh PKB dengan partai lain, bahkan Nasdem tidak memberikan respon. Artinya diberikan kewajiban mencari tambahan dukungan, tapi sepertinya sudah diketahui Pak tidak mungkin dapat. Nah kira-kira begitu, disuruh mencari tambahan dukungan 4 kursi, salah satunya apakah PKB atau Nasdem, tapi sebelumnya sudah diketahui tidak akan mungkin partai ini akan setuju. Nah itu kan sama dengan apa ini, mendorong sesuatu yang tidak mungkin kan. Nah akhirnya itu yang mulai dianalisa ini bahwa ini memang ini semacam tanda kutip akal-akalan supaya memang ya ada alasan ini bagi PKS untuk tidak mendukung Anies. Kan kalau tidak dibuatkan semacam syarat-syarat yang kan biasanya kalau ada orang mau digugurkan buatkan syarat yang tidak mampu dilaksanakan. Nah ini ada dugaan arah-arahnya seperti itu, diberikan syarat mencari empat kursi lagi, tapi dengan syarat wajib Sohibul Iman. Ya itu yang dicurigai sebagai syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh Anies. Karena memang ya ada gejalanya, apalagi tadi kita mengacu kepada isu yang sebelumnya bahwa PKS ini diiming-iming dengan 3 hal. Kalau misalnya meninggalkan Anies, ini kan mulai terkuak secara pelan-pelan, mulai terkonfirmasi secara samar-samar bahwa oh iya memang tiga poin itu memang benar adanya. Kemungkinan besar ada benarnya. Kalau akhirnya nanti katakanlah PKS masuk ke mana? Ke Kim, kemudian kemudian kader PKS yang jadikan cawagup, berarti setidaknya sudah terbukti. Ya, kita tunggu lagi nanti apakah betul seperti itu? Apakah nanti di Prabowo misalnya PKS dapat kursi menteri? Berarti paling nggak 2. Paling nggak 2 sudah terbukti. Nah, soal penggantian biaya kampanye Pilpres sebelumnya, ya tentu kan itu kan susah dibuktikan. Paling tidak 2 ini kita tunggu apakah betul bahwa kepindahan atau kecenderungan PKS mendukung Kim itu ada hubungannya dengan 3 janji itu. Kalau betul itu berarti kan PKS sudah bermain pada lingkaran atau pada sisi-sisi atau semacam putaran-putaran pragmatis. Tidak lagi bermain pada seputaran idealisme. Apalagi hal-hal lain ya. lebih. Nah, ini kan analisanya, kita kan analisa seperti itu. Jadi ini kalau kita berharap sih sebenarnya memang dalam dunia politik memang penuh dengan bargaining intrik politik, bargaining politik, dan itulah warnanya sebenarnya kontestasi dari Pilgub Jakarta kali ini. Soal intrik itu, soal intrik itu untuk partai-partai lain orang maklum, yang orang nggak terkejut-kejut kalau PKS melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh partai-partai lain, karena betapapun PKS kan lekat disematkan pada dirinya sebagai partai yang paling tidak punya moral dan punya etika berpolitik yang masih jauh lebih bagus dibanding partai-partai lain. Kalau ini pun PKS melakukan hal yang sama dengan partai-partai lain, sekarang harapan untuk membangun demokrasi yang sehat di Indonesia, pertanyaannya adalah kita kemana lagi? Ke partai apa lagi? Masyarakat kira-kira begitu lah. Berarti konsentrasi daripada PKS ini diuji di sini. Ini dilihat di sini. Bagaimana ke depannya dia apakah ini kan di sini kan ya pemilu kan mungkin masih lama tapi dari sini kan bisa menjadi semacam arah pembelokan bagaimana sih kesetiaan atau kita berharap sih PKS tidak akan tergiur dengan hal yang bersifatnya pragmatis. Tapi lihat gejalanya ada benang merahnya bahwa memang ini partai ini sudah bisa diduga bahwa dia memang mulai tergoda dengan hal-hal yang pragmatis. Ya mudah-mudahan
ada pembelokan di akhir-akhir bahwa ini karena akan sangat buruk bagi demokrasi menurut kita ini masyarakat awam kalau melihat bahwa apalagi kalau misalnya jadi namanya kota kosong, ada semacam aksi-aksi memborong partai, kemudian apalagi isu satu hal itu bahwa akan dimunculkan calon yang kira-kira dengan apa ya, bukan calon yang kira-kira dianggap sebagai calon boneka. Nah, itu satu hal. Yang kedua, ya akan sangat buruk bagi demokrasi kalau satu kali ada pemilihan gubernur yang menangkan kontestasi itu adalah calon yang tidak sampai 2 digit dia punya dia punya hasil. Ini kan jadi unik, jadi unik. Sementara yang misalnya sampai 30% bahkan bertarung pun tidak mampu. Ini kan catatan buruk bagi demokrasi. Baik, Pak. Ya, pemirsa, demikian tadi warna politik khususnya dalam Pilgub Jakarta ini mulai banyak warna. Diketahui bahwa sinyal-sinyal untuk pencalonan gubernur nanti di Pilgub nanti memang masih akan diwarnai dengan kejutan baru. Kejutan ini intrik baru. Dan di sini akan diuji seberapa kokohkah kedaulatan partai politik dalam hal ini, dan goyahkah partai-partai pendukung Anies. Kita akan lihat nanti. Dan kedua, seberapa siap koalisi Kim mengusung atau mencalonkan calonnya yang memiliki elektabilitas yang belum terlalu signifikan. Jadi di sini belum ada jawaban yang bisa kita petik dari sini. Namun kita tunggu kejutan lainnya di hari-hari berikutnya, Bang. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang kami pada kesempatan ini. Saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Terima kasih.